Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa pada kesempatan ini, silahkan. Baik, saya akan absen dulu. Dawas Lukma Soleh. Kenapa? Oh, sakit. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya, saya ingin kalian siap dulu semuanya, ya. Konsentrasikan pikiran, jangan kemana-mana, ya. Pastinya kalian datang ke sini sudah belajar dahulu, ya. Oke, di rumah sudah belajar, ya. Karena kita itu rindu sekali pembelajaran tatap muka seperti ini, ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dari teks negosiasi, ciri teks negosiasi, maka di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Nah, tapi sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Mungkin masih ada yang ingat apa itu pengertian dari teks negosiasi? Ayo. Oke, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Setuju dengan jawabannya Anjani? Ya, betul ya. Baik. Ya. Nah, ini berarti tanda bahwa kalian ini sudah belajar di rumah. Ya, Fatia mau izin belajar ke mama atau ke papanya, ya. Itu kan ada nego. Ya. Atau Uni mau ada rapat OSIS, itu harus izin dulu. Ya, kalau tinggal di pondok berarti harus izin ke pengasuh pondoknya. Ya. Atau siswa dengan guru, kita kan sering bernegosiasi juga kan? Masalah apa biasanya? Masalah tugas, Pak. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi. Ya, KD yang digunakan adalah menganalisis isi struktur yang di dalamnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Ya. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran discovery learning. Jadi yang kita lakukan ini adalah nanti menggunakan discovery learning. Peserta didik mampu mengidentifikasi yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks negosiasi dengan cermat, mengedepankan kerjasama dan tanggung jawab. Itu sikap dan perilaku yang harus ada pada diri kita, ya. Cermat, kerjasama dan tanggung jawab. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini. Strukturnya di dalam negosiasi itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Seperti kalau misalnya manusia, itu bagian-bagiannya ada organ tubuh, kepala, kuda, lutut kaki. Nah, ini yang tadi dibahas oleh Bu Ariska melalui videonya. Yang pertama tadi itu adalah bagian orientasi. Orientasi itu proses awal dari negosiasi. Saat pembicaraan atau tawar-menawar dilakukan. Itu adalah bagian orientasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini. Atau sudah paham? Sudah? Nah, sekarang saya minta kalian silahkan cari informasi tambahan melalui gawai kalian, ya, mengenai struktur teks negosiasi. Silahkan. Kalau yang tidak membawa gawai, boleh bergabung dengan temannya. Ya, tapi ingat, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya, sudah vaksin semua kan? Sudah. Keren. Saya sambil menilai kalian juga. Ya, mulai dari keaktifannya. Ya, karena di sini kita menilai mulai dari sikap kalian, ya, sikap sosialnya, kemudian keaktifannya dalam pembelajaran kita nilai. Silakan kalian
Lihat, langkah-langkah menganalisis teks negosiasi boleh dicatat. Yang pertama adalah baca teks negosiasi secara keseluruhan dengan cermat. Ya. Ini boleh ditulis ya. Jadi kalian baca dulu. Jika kalian ingin menganalisis, maka hal yang pertama adalah kita harus membaca teksnya dengan cermat. Bahkan jika ada informasi yang penting, maka kalian boleh digarisbawahi atau diberikan tanda. Gitu ya. Selanjutnya, identifikasi setiap pasangan tuturan. Nah, dalam negosiasi itu ada istilah pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu, jika saya bertanya, maka misalkan saya bernegosiasi dengan Dita. Saya bertanya, maka Dita menjawab. Itu adalah pasangan tuturan. Paham? Tuh. Kemudian, yang ketiga adalah tentukan bagian-bagian struktur teks negosiasi. Ya, tadi strukturnya mana saja? Ada 5. Yang pertama, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, sekarang silakan cek LKPD yang sudah saya kirim melalui WA kemarin. Ya, WA sudah ada kan? Nah, pada kesempatan ini saya meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Kita gunakan teknik group investigation ya, karena ini kita sedang PTMT ya, tatap muka terbatas, maka kita buat kelompok kecil saja. Kalian boleh berdiskusi, menginvestigasi teks yang sudah saya berikan. Bahkan tadi kan sudah saya berikan print out-nya ya. Silakan kalian tentukan ya, mana orientasi, mana bagian pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kemudian, hai halo. Oke. Meskipun ini tugasnya kelompok, tapi saya meminta kalian kerjakan juga secara individu. Paham? Kemudian kalian nanti kirimkan jawaban kalian melalui Google Form yang akan saya kirimkan melalui WA grup. Paham ya? Baik. Silakan saya berikan kesempatan waktu 15 menit cukup? Atau mau nambah? Ya, 15 menit waktu untuk mengerjakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau kebingungan dengan tugas? Tidak ada? Baik, masih ada waktu. 10 menit lagi. Baik, sudah ada 3 kelompok yang sudah selesai. Kita tunggu ya. Ada 2 kelompok lagi yang belum selesai, sambil menunggu kelompok yang lain. Karena memang ini tugasnya tidak begitu sulit ya sebenarnya. Hanya perlu kecermatan. Kemudian, agar lebih memudahkan kalian mengerjakannya, kalian juga harus kerja sama seperti yang diinginkan tadi dalam tujuan pembelajaran ya. Cermat, kerjasama, dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu jangan sampai yang satu mengerjakan, yang satu malah tidak mengerjakan. Ini juga nanti akan saya nilai di bagian keaktifannya ya. Jangan sampai kalian itu di sini tidak aktif. Alhamdulillah di sini semuanya aktif semua ya. Untuk menghemat waktu kita, memaksimalkan waktu yang ada, saya ingin kalian mempresentasikan secara singkat saja bagian-bagian dari teks negosiasi yang telah kalian buat itu. Ya. Nah, untuk kelompok 1, silakan presentasikan bagian orientasi. Ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Oh, jangan Anjani. Karena Anjani dari tadi sudah menjawab pertanyaan. Biar nilainya adil. Silakan Putri. Ya. Sebentar, saya ambil buku nilai dulu. Ya, silakan Putri. Penawaran adalah melakukan tawaran
menawar atas penolakan masing-masing. Contohnya, anak, harga itu terlalu mahal untukku, Pak. Bolehkah saya menawar? Iya, boleh, silakan saja. 45.000 saja, Pak. Iya, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Anak, uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Nah, sebenarnya yang saya inginkan itu adalah seperti kelompok 5. Tuh, untuk kedepannya ketika kita mau presentasi harus lebih rapih dan lebih baik lagi. Paham? Nah, baik, kalau sudah paham. Barangkali selama pembelajaran kita ini ada yang masih kurang paham, ya, atau kesulitan-kesulitan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini? Ada yang dirasa sulit? Atau sudah paham semua? Yakin sudah paham? Betul. Bisa mempraktikkan negosiasi ketika nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dengan cara-cara yang baik. Bahasa yang sopan. Baik, karena di sini kan kita tahu ya, kalau di lingkungan sekolah kita itu bahasa Betawinya memang agak kasar. Ya. Saya minta siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, Anjani. Silakan Anjani. Negosiasi itu dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal, diskusi perundingan antar negara atau negosiasi, dan negosiasi yang formal. Jadi ada beberapa negosiasi, yaitu ada 5. Orientasi. Orientasi itu yaitu pengenalan topik atau masalah pada pihak yang berbeda. 2, ada pengajuan. Pengajuan itu pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua untuk menggapai tuntutannya. Yang 3 itu ada penawaran. Sebelum diakhiri, ya, untuk pembelajaran selanjutnya masih mengenai teks negosiasi, masih mengenai analisis, cuman hanya saja nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba menganalisis ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Jika di pertemuan ini kita membahas mengenai struktur teks negosiasi, maka di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ciri kebahasaan teks negosiasi. Saya harap kalian membaca terlebih dahulu di rumah masing-masing. Baik, itu saja barangkali sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, baik, silakan Kuni dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambah pengetahuan kita ya, di kemudian hari. Dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.